أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa dalam program Sekolah Kita. Bersama saya Pausil akan menemani Anda menggali lebih dalam atau lebih detail tentang Pondok Pesantren Darul Iman Padang. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah bersama mudir atau kepala sekolah, kepala pondok ya. Bersama saya pada pagi hari ini Ustadz Abu Ibrahim Agustiar LC MH Ustadz ya. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz dengan waktunya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu ya beserta keluarga dan juga karyawan dan guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Darul Iman ini. Baik Ustadz, langsung saja nih Ustadz, kami akan mencoba menggali bagaimana detailnya Pondok Pesantren di Kota Padang ini Ustadz ya. Walaupun keberadaannya di tepi pinggir Kota Padang Ustadz, di suasana yang tentunya sangat nyaman, masih asri di sini Ustadz ya. Alhamdulillah di tepi hutan dan tentunya ini banyak oksigennya masih bagus di sini Ustadz ya. Insyaallah Ustadz ya. Ya baik, kita akan menggali lebih dalam, tentunya kita mulai dari visi misi pondok ini bagaimana. Nah, ini yang akan kita tanyakan lebih dalam kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Ibrahim Agustiar LC MH insyaallah taala. Baik Ustadz, bagaimana nih Ustadz untuk mewujudkan cita-cita mulia dari pondok ini Ustadz? Tentunya berangkat dari apa itu visi misinya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi Pondok Pesantren Darul Iman Padang, sebelumnya berbicara sejarah singkat dari pendirian Pondok Pesantren kita, yaitu mulai awalnya pada tahun 2015 awal. 2015 awal dan mulai berjalan di awal tahun ajaran 2015 bulan Juli mulai resminya, yang mana asal muasal atau cikal bakal daripada pendirian Pondok Pesantren ini adalah dengan bercita-cita melahirkan para penghafal Al-Quran, Masya Allah. kemudian juga para calon da'i dan juga mengkader para calon ulama untuk kedepannya. Masya Allah. Yang mana cita-cita ini adalah berangkat dari histori Sumatera Barat yang notabene-nya dulu adalah merupakan daerah yang mencetak para ulama. Iya. Seperti Buya Hamka, kemudian Buya Haji Agus Salim, bahkan para ulama yang di Jawa seperti pendiri Gontor, misalnya Buya Zarkashi, beliau juga adalah salah seorang daripada ulama yang belajarnya dulu dari Sumbar. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga di samping itu juga kalau kita lihat tapak tilas daripada perjalanan bangsa Indonesia, yang mana pendiri bangsa ini adalah berasal daripada Sumbar, seperti Bung Hatta, M. Nasir, dan yang lainnya. Dan maka itu oleh karena notabene ulama. Itu adalah notabene-nya para ulama dan para cendekia. Iya. Maka berangkat dari situ kita ingin membangkitkan kembali potensi-potensi yang pernah kita miliki di masa-masa yang silam. Oleh karena itu maka kita berusaha untuk mendirikan Pondok Pesantren ini yang mulai dari tahun 2015 tersebut. Maka oleh karena itu visi yang kita canangkan ketika itu oleh pihak yayasan adalah yaitu membentuk generasi Qur'ani yang hafal Quran, yang berakidah yang lurus, serta yang mampu beramal dan berakhlak mulia di dalam kehidupannya sehari-hari. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dari visi ini adalah membentuk bagaimana santri ini adalah orang yang
memiliki karakter Al-Quran dan hadis yang bersandarkan kepada pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu generasi yang sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dan generasi para sahabat itu sendiri. Ini secara visi. Kemudian visinya itu adalah misinya mendidik para penghafal Al-Quran dan kader dai. Kemudian mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Masya Allah. Kemudian juga membentuk santri yang menguasai dan memahami dasar-dasar ilmu syar'i. Jadi mereka akan diajarkan dasar-dasar ilmu syar'i. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan masalah kurikulum. Iya, insya Allah. Jabaran daripada cabang ilmu syar'i tersebut. Dan juga misi berikutnya membentuk lingkungan dan suasana yang islami. Iya. Jadi di lingkungan pondok pesantren ini santri kita mereka tersuasanakan dengan suasana yang jauh daripada hiruk pikuk, jauh daripada gangguan-gangguan yang menyibukkan mereka dari konsentrasi di dalam belajar dan sebagainya. Kemudian juga mengembangkan potensi santri sesuai dengan minat dan bakat. Iya. Jadi di sini santri yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ada yang memiliki potensi di bagian Al-Quran, maka mereka dilebihkan potensi mereka di Al-Quran. Ada yang punya potensi di bidang bahasa Arab, mereka juga akan mendalami bahasa Arab karena di sini ada program unggulan bahasa Arab. Masya Allah. Dan juga ada yang punya capability, kemampuan di dalam ilmu syar'i seperti fikih dan sebagainya, akidah, ilmu hadis. Kita juga punya program unggulan yaitu kajian-kajian keislaman sebagaimana yang termuat di dalam kurikulum kita. Ini di antara visi dan misi Pondok Pesantren Darul Iman. Iya. Yang mana secara garis besarnya bisa kita katakan pondok kita adalah pondok pesantren yang berafiliasi kepada pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga para imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama yang lainnya. Iya, Masya Allah. Jadi kita mengajarkan agar santri yang ada itu adalah orang-orang yang memiliki karakter berpikir secara dinamis, secara moderat, yang bisa bermanfaat bagi stabilitas nasional bangsa dan negara, yang menjadi cikal bakal pemimpin ke depan tentunya, yang menghantarkan negeri Indonesia berdasarkan pemahaman Islam Islam yang damai, Islam yang lembut, Islam yang membawa rahmat bagi semua manusia. Iya. Bukan Islam yang keras, bukan pula Islam yang radikal, dan Islam yang menepikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kelembutan di dalam Islam. Tidak demikian halnya. Iya. Ayat ini berbicara masalah visi dan misi pondok kita. Masya Allah, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi ini, Ustaz, tentunya harus ada kurikulum yang jelas dan juga apa langkah-langkahnya dan juga program-program. Kita masuk kepada kurikulum ya, Ustaz. Apa saja kurikulum yang diterapkan di pondok kita ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Pondok pesantren kita dengan berkaca juga kepada pondok-pondok pesantren yang lain yang ada. Iya. Kita juga sudah mencoba melakukan studi banding, baik berkeliling di Sumatera, dan juga kita melakukan studi banding ke beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa. Masya Allah. Seperti pondok pesantren yang sudah berumur kira-kira 30 tahun, yaitu pondok Imam Bukhari di Solo, kemudian juga Al-Furqan di Sidayu, Jawa Timur, Gresik. Iya. Kemudian juga pondok Bin Bas di Jawa, dan pondok-pondok pesantren lainnya, Minda Madani dan sebagainya. Maka oleh karena itu, berdasarkan studi banding tersebut, dan juga setelah kita sempurnakan dengan menambahkan berdasarkan pengalaman beberapa ustadz kita yang dulunya pernah belajar di luar negeri tentunya, sehingga kita cetuskanlah kurikulum. Iya. Di mana kurikulum ini adalah dalam rangka untuk menghasilkan anak-anak didik kita. Maka kurikulum bisa kita bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada kurikulum pelajaran-pelajaran agama mereka, yaitu kurikulum diniyah mereka. Yang mana mereka akan belajar di sini selama 6 tahun tersebut. Kurikulum diniyahnya itu ada 23 mata pelajaran agama yang akan mereka pelajari. Masya Allah. Jadi cukup banyak.
23 mata pelajaran agama ini nanti akan disebarkan selama 6 tahun tersebut. 6 tahun. Iya, ada yang beberapa di antaranya di tahun pertama, kemudian di tahun kedua, di tahun ketiga, dan seterusnya. Iya. Maka di antaranya itu adalah seperti ilmu tajwid, kemudian akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian hadis, fikih, adab, mustalah hadis, usul fikih, qawaid fikih, khat dan imla, nahwu, sorof, ada takbir syafawi, bahasa Arab, percakapan, kita menggunakan Arabiah baina yadik. Dan juga durusul lughah. Ada juga kemudian pelajaran takbir yang kita sadur dari kitab atau kitab yang kita pakai, yaitu dari silsilah Al-Arabiyah yang dipakai oleh Lipia Jakarta. Kemudian juga ada zikir dan doa yang mereka hafalkan. Ada ilmu balaghah, ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu faraid atau ilmu mawaris, dan juga sirah. Nah, ini ada 23. Yang ini kita peruntukkan untuk selama 6 tahun. Masya Allah. Di samping itu juga ada juga pelajaran umum. Kita tidak terlepas dari pelajaran umum juga di sini. Iya. Karena umum ini adalah tuntutan dari Kementerian Agama. Di antaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Kemudian IPA juga dipecah, biologi, fisika, kimia. Kemudian ada IPS dan juga PKN. Iya. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran yang ada. Jadi sehingga santri kita di samping mereka belajar ilmu keagamaan, mereka juga punya bekal untuk melanjutkan pendidikan mereka ke sekolah umum misalnya, kalau seandainya mereka menginginkan. Dan juga mereka punya latar belakang pemahaman tentang keilmuan umum, sehingga dengan demikian mereka memiliki cakrawala yang berpikir secara luas dan luas, Masya Allah. fleksibel dan moderat di dalam berpikir. Mereka tidak terkungkung dengan tradisional daripada pemahaman terhadap pesantren. Mereka tidak hanya merasakan mereka hanya belajar agama saja, tapi hendaknya agama ini adalah dia dielaborasikan dengan pemahaman umum, sehingga maka akan disinergikan kemampuan agama dan kemampuan umum, maka ini akan menghasilkan suatu potensi yang sangat kuat dalam rangka memberikan pewarnaan terhadap agama itu sendiri dan juga pewarnaan terhadap umum. Jadi dia akan balance pemahamannya. Ini dari kurikulum, secara kurikulum. Kemudian ada juga kita kurikulum Al-Quran. Al-Quran, ya, kurikulum Al-Quran kita sudah mengatur sedemikian rupa dalam waktu 6 tahun. Memang kita targetkan santri kita sebisa mungkin mereka menyelesaikan 30 juz dalam waktu 6 tahun tersebut. Kemudian 6 tahun tersebut kita bagi setiap satu semester itu santri kita minimal mereka menghafalkan 2 juz. Jadi satu semester berarti kalau 1 tahun itu 4 juz, kalau 6 tahun berarti 24 juz. 24 juz. 24 juz ini adalah standar sedang lah bagi mereka, standar sedang. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bagi yang punya kemampuan yang lebih, dia bisa lebih cepat menghafal ya. Lebih cepat menghafalnya. Karena kalau di pondok pesantren kalau 2 juz ini, kalau sampai saat ini realitanya malah mereka bisa lebih 2 juz dalam satu semester. Bahkan di antara mereka ada yang bisa sampai 4 juz satu semester. Satu semester? Iya, satu semester. Nah, ini dari segi Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran itu ya 30 juz kita canangkan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ada yang sanggup 30 juz, ada yang sanggup 20 juz, ada yang sanggup 15 juz. Tapi yang penting daripada itu semua adalah bagaimana akhirnya mereka nanti punya hafalan yang kokoh, yang mungkin bacaannya itu adalah sesuai dengan tajwidnya dan sebagainya. Ini sekilas tentang kurikulum Al-Quran. Dalam penerapannya kita juga melakukan sistem sabak, sabki, dan manzil. Sabak ini adalah hafalan baru mereka misalnya hari ini, kemudian sabki hari kedua besok digabungkan dengan hari ini, hari ketiga digabungkan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang ke-20. Jadi selama 3 minggu itu ditautkan hafalan mereka. Hafalan hari pertama, kedua sampai hari yang ke-20 misalnya. Sehingga perolehan hafalan mereka itu adalah benar-benar dia bisa kuat. Nah, ini metode sabak dan sabki namanya. Hafalan lama dan hafalan baru dan penggabungan dengan hafalan tersebut. Kemudian manzil ini adalah yaitu bagaimana manzil adalah murajaah
Murojaah. yaitu mengulangi hafalan-hafalan yang sebelum-sebelumnya. Mhm. Nah, jadi hafalan yang bulan kemarin, 2 bulan kemarin, atau 6 bulan kemarin, atau setahun kemarin, atau 2 tahun sebelumnya, misalnya seperti itu, atau ke belakang belakangnya. Sehingga hafalan mereka yang sudah lama itu kita jadwalkan mereka mengulanginya. Per hari itu kita jadwalkan di sini 1 juz setiap harinya. Nah, itu dengan cara mereka menyetorkan kepada guru halaqah mereka. Iya. Ya, dan juga ada yang ingin nyetor 2 juz dengan cara menambahkan kepada teman-temannya. Nah, sehingga dengan sistem murajah yang kontinu seperti ini, maka mereka akan mendapatkan hasil Al-Quran itu yang mungkin. Nah, kemudian setelah itu, sebelum mereka keluar dari sini di tahun terakhir, kita programkan mereka mengambil sanad. Sanad. Ya, sanad dari syekh yang notabene-nya ahli di bidang Al-Quran dan sanad. Nah, ini agenda kita di dalam Al-Quran. Nah, ini untuk Al-Quran. Iya. Iya. Ya, tadi kurikulum kita ada juga diniyah atau agama itu terbagi-bagi tadi Ustadz ya, ada bahasa Arabnya, naung semua macamnya. Nah, untuk ini untuk supaya program ini kurikulum ini tercapai ini Ustadz, wujud ya itu kan. Tentu adanya pemrograman santri kita ini Ustadz. Program untuk kalau untuk tahfiz tadi udah jelas Ustadz ya, ada sabak dan sebeki ada manzil gitu ya. Ini program untuk Al-Quran Ustaz ya. Kemudian untuk mencapai pelajaran agama ini supaya maksimal nih Ustaz. Ini programnya seperti apa Ustaz? Iya. Bagaimana cara kita pondok kita memaksimalkan pencapaian terhadap kurikulum yang ada ini? Baik diniyahnya tadi, kemudian Al-Qur'annya, kemudian saya tambah lagi ada kita program bahasa Arab. Bahasa Arab Ustaz. Iya. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang bahasa Arab. Tentunya ini adalah suatu keharusan ya. Jadi bagaimana mencapai program ini agar dia bisa terrealisasi dengan baik, maka yang kami lakukan di sini adalah yaitu membuat penjadwalan harian itu secara teratur. Iya. Iya. Jadi santri kita di pondok pesantren kita, mereka mulai belajar dari pagi itu adalah setelah subuh. Setelah subuh mereka bangun subuh 1 jam pagi sampai jam 7 kurang mereka halaqah Al-Quran. Iya. Mereka menyetorkan hafalan baru. Kemudian setelah asar mereka kembali di halaqah Al-Quran. Kemudian maghrib mereka kembali juga halaqah Al-Quran 2 jam. Jadi halaqah Al-Quran mereka selama 1 hari itu ada 3 kali pertemuan. Yang mana setiap pertemuan itu mereka duduk dengan guru-guru mereka di halaqah. Mereka bacanya diperbaiki, kemudian mereka nyetor, mereka memurajah dan sebagainya. Iya. Ini secara pengaturan jadwal mereka Al-Quran. Sehingga untuk pencapaian Al-Quran ini mereka memiliki waktu luang di siang hari, mereka istirahat dari setelah zuhur sampai asar. Yeah. Di sini adalah kesempatan mereka untuk penyegaran, penyegaran, sehingga setelah asarnya nanti mereka sudah segar bugar kembali. Iya, masya Allah. Segar bugar kembali, mereka juga bisa memurojah Al-Qurannya sebelum mereka tidur sebentar. Kemudian malam juga seperti itu, mereka berakhir pembelajarannya sampai jam 10 malam. Dari jam 10 lewat sedikit, mereka juga masih bisa untuk mengulangi Al-Qurannya sedikit. Masya Allah. Iya. Ini waktu-waktu yang kita sediakan untuk mereka dan bagaimana mereka mencapai Al-Quran tersebut. Dan juga dari sistemnya tadi, sistem sabaki manzil ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian mereka. Tambah lagi mereka kita setiap 2 minggu sekali ada ujian. Jadi ujian Al-Quran itu per 2 minggu. Ujian hafalan. Ya, ujian hafalan itu per 2 minggu. Kemudian ada lagi ujian bulanan. Ada lagi ujian mid semester, ada lagi ujian semesternya, dan setiap mereka mencapai 5 juz, mereka akan diuji. Yang kami sebut dengan ujian kompre per 5 juz. Per 5 juz. Ya, ujian kompre per 5 juz. Targetnya per 6 bulan atau apa? Targetnya tergantung dari cepat atau lambatnya santri. Oh gitu ya, San? Ya, jadi siapa yang sudah mencapai 5 juz, kita lakukan ujian kompre untuk mereka. Ya, ujian kompre ini kita berikan mereka syahadah. Kita berikan mereka sertifikat yang menunjukkan mereka sudah menyelesaikan hafalan 5 juz, dan target kesalahan mereka dalam
5 juz itu adalah kita hanya memperbolehkan mereka salah itu setiap 1 juz itu hanya 3 kesalahan. Nah, kalau lebih dari 3 mereka mengulang setoran 1 juz tersebut. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian 5 juz, ketika ujian kompre 5 juz itu, berapa kali mereka maju untuk nyetor 5 juz itu? Ada yang mampu satu kali duduk 5 juz, ada yang mampu 2 kali duduk. Tapi kami maksimal 2 kali duduk. 2 kali maksimal ya? 2 kali dalam waktu 2 hari. Nah, hari pertama 2 juz, kemudian hari kedua 3 juz. Masya Allah. Nah, kemudian nanti ketika mereka sudah sampai pada 5 juz yang kedua, berarti mereka harus menggabungkan 5 juz yang pertama dengan 5 juz yang kedua. Dia setorkan lagi seperti itu. Ketika sampai pada tahapan 15 juz, kembali lagi seperti itu. Dijemput lagi 5 juz pertama, 5 juz kedua, 5 juz yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan sehingga dengan adanya kontinuitas dalam ujian seperti ini, kami memperhatikan capaian kualitas daripada hafalan mereka cukup bagus lah. Bagus ya, walaupun masih banyak yang harus kita tingkatkan. Kita belum merasa puas dengan kondisi seperti ini, bahkan kita merasakan kita masih jauh tertinggal. Masya Allah. Ya, ini usaha yang kita lakukan dalam mencapai kualitas daripada hafalan santri kita. Kemudian untuk kualitas pembelajaran mereka, kurikulum yang banyak tadi, sebenarnya kurikulum ini sudah kita katakan standarnya sudah standar kurikulum internasional sebenarnya. Iya. Ya, karena kitab dan buku yang diajarkan ini adalah buku-buku yang juga diajarkan di Madinah, di Mesir dan lain sebagainya. Iya. Sehingga untuk mencapai kurikulum ini yang kami lakukan itu adalah jadwal itu kami bagi. Dari jam 8 pagi mereka belajar, kemudian berlanjut sampai jam 1 kurang 5. Iya. Jadi kira-kira berapa jam? Jam 8, jam 9, 10, 11, 12, kira-kira 5 jam atau 6 jam pelajaran. 6 jam hitungan jam. Iya. Cukup lama. Kemudian diselingi dengan istirahat. Jadi mereka cukup intens belajarnya, powerful. Iya. Mereka belajar dari pagi sampai siang. Kemudian dalam hal ini yang kita lakukan usaha-usaha seperti ini. Ujiannya demikian juga, pelajaran kurikulumnya ada, kita uji per bulannya sekali. Kemudian juga dengan menempatkan guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga notabene-nya pembelajaran ini adalah bahasa Arab, maka kita kita kuatkan juga kemampuan bahasa Arabnya mereka. Iya. Nah, ini diantara hal-hal yang kita lakukan. Iya, Masya Allah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjutkan dialog bersama Ustadz Abu Ibrahim Agustin Al-Elsi hafizahullah taala, kita rehat sejenak, kita kembali setelah yang satu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.